Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan seperti video intro ya. Kita akan buat proyektor seperti ini. Jadi untuk langkah pertama kita akan buat main bentuk utamanya dulu, yaitu kotak ini. Karena kita desain industrial, kita nggak sampai bikin dalamnya ya. Kita bikin luarnya aja untuk di render, dan nanti kalau di pekerjaan pasti ada tim lain yang akan istilahnya mengengineering isinya. Oke, jadi kita akan mulai. Pertama kita new dulu, kita new, lalu kita buat partition ya. Kalau teman-teman belum masuk ke partition, dan kita akan buat sketch pertama kita. Sketch pertama kita buat di XZ aja. Untuk dimensinya itu sebenarnya dibebaskan ke teman-teman proporsinya, cuma di yang saya buat adalah saya akan buat di 220 dan tingginya itu 120 seperti ini. Tidak seperti ini ya, ya kurang lebih seperti ini. Lalu kita close aja, kita buat kotak pertamanya. Saya reachingnya dari dari solid aja mainnya, dan saya kedalaman di 250. Jadi ini lengthnya kita set aja di 250 seperti ini. Oke, kotaknya udah jadi. Ini front ya, kita tetap di front. Ingat ini ini kita tetap di front. Lalu kita buat kita buat lubang ini. Lubang ini saya hitung itu 100 dari atas ya. Bukan 100, saya hitung 80 dari atas. Jadi kita buat sketch lagi di bangun yang ini. Saya klik ini hijau, udah hijau kayak gini, diklik baru kita sketch. Nah, jangan lupa kita tetap orientasi ke ini ya, ke front ya, seperti ini. Tapi ini malah dia di sini, sebentar saya close dulu, salah ini. Oke, harusnya dia bangun depannya referensinya bukan di situ ya, tapi karena udah 2 kali ya udahlah, nggak apa-apa. Karena sebenarnya saya nggak suka kalau garis referensinya di sini. Ya udah, kita buat garis referensi lagi aja, titik nolnya di sini ya. Kita pakai garis ini, create external geometry, klik ini. Nah, dari atas kita kan lihat ini dari atas ya, motongnya dari atas itu jaraknya 80. Jadi ini 80 ke bawah, 80, enter. Seperti ini. Nah, di sini kita buat lingkaran. Saya mau kedalamannya adalah 20 mm. Apa kurang ya? 30 aja deh. 30 mm. Salah. Baru dimensi di sini 30 mm. Oke. Baru kita pakai garis nyata, pencet lagi. Garis nyata ya, ambil masuk sampai sini. Nah, terus dari sini kita sampai sini. Ini kita klik tab, ini nolin. Nol tab. Nah, ini sampai nyentuh, jadi dia tangen. Lalu dari mana? Dari sini. Ini susah sih. Kan ini dia diameter 30 ya, berarti ke sini 15 dong. Ya kan? Ini minus 60. Nah, ini 15. Tab, ini 15. Ntar, lalu kita ambil garis lurus ke tangensial seperti ini. Nah, dia akan langsung kunci. Kalau kita buat lingkaran, akan kunci juga langsung. Lalu kita langsung trim aja seperti ini. Nah, ini udah ya, udah ada malform di ininya, sorry, masuk lagi, ada malform di dimensinya. Kita coba lihat dulu ya, apa yang salah di sini. Coba kita hapus, nggak ada. Coba kita pakai pendekatan lain seperti ini. Oke.
Ini tangensial ke sini. Bisa kita tambah. Kayaknya 40 aja. 2 cm jadinya. Lalu ini kita tambah lagi 20 aja. Ya, lurus. Ini harus horizontal sama ini. Ini juga paralel. Nah, sip. Ini juga konsekuensinya harus kena ke sini. Sip. Close. Udah. Kita bisa potong sekarang. Potong pakai pocket seperti biasa. Ya, ada yang salah, tidak close. Kita coba ada constraint. Kita delete coba. Kita garis lagi. Close. Coba pocket lagi. Enggak close lagi. Oke, masalah di sini apa sih ya? Oke, kita hapus aja itu garis bantunya. Terus kita buat ini dari sini, ambil dari sini ke sini. Lalu kita constraint untuk diameternya. Diameternya harus di 20. Terus jarak ini ke sini harus 20. Oke. Enggak ya? Nggak bisa. Karena udah sama. Close. Kita coba pad lagi. Aman. Kita padnya true all. Oke, seperti itu. Oke. Seperti ini ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita, nah teman-teman lihat di sini ada potongan seperti ini. Itu caranya gimana? Potong dari atas seperti ini. Gimana? Kita ke sini gambar tadi, lalu kita ambil dari atas seperti ini. Kita sketch, ambil, lalu kita ambil apa namanya geometri eksternalnya. Lalu diameter lingkarannya itu berdasarkan panjang ini ya, garis yang ini. Panjang garis ini tuh jadi referensi untuk garis diameternya. Diameter dari fillet ini ya. Sebenarnya kita langsung fillet di sini juga bisa. Ya, kita fillet langsung di sini bisa. Cuma nanti akan error gitu. Coba saya fillet dulu ya. Apa namanya? Gak bisa sebetulnya. Kalau mau ngefillet langsung di sini, karena kalau ngefillet di sini dia ngefilletnya motong gini aja. Nggak bisa. Coba kita fillet ya. Bisa sebetulnya. 20 nggak error. Nah di 20 dia seperti ini nih. Nah saya nggak mau, jadi saya potong aja dari atas. Kita sketchnya lagi. Lalu kita ambil seperti ini, kebalik ya. Jadi kita buat kotak, apa namanya, kotak ini, kotak untuk garis bantunya. Kita rectangle seperti ini. Nah ini kan berarti 20 kali 20 ya, berarti 20 kali 20 enter. Lalu kita buat lingkaran. Lingkarannya mulai dari mana? Dari sini. Kita buat lingkaran nyata aja ya, nyata. Lalu kita buat lingkaran seperti ini. Nah, lalu kita buat garis bantu luarnya seperti ini. Sip. Lalu kita trim. Oke, udah. Lalu kita mirror ada di sini ya. Simetri namanya. Simetri ZS, shortcutnya ZS. Dan ada di samping. Close. Aman ya, harusnya nggak error dulu. Kita coba pocket. Aman. True all. Oke, bentuk dasarnya udah kelihatan ya. Nah, terus kita lihat di sini. Ini semuanya di fillet. Nah, tapi apa namanya? Ini filletnya kurang lebih harusnya ada berapa ya? Filletnya. Fillet ada di 4 mili. Coba kita fillet ya. Kita fillet.
Kita dapat berapa di sini? Kalau di sini kayak kita ngikut gambar aja deh. Kita dapat 4 mili seharusnya dapat ya. Tapi kalau yang garis utama ya, garis yang ini 1 2 3 4 5 6 7 garis yang mengelilingi ini ya. Itu kita ambil di 10 coba. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 12. Oke sih. Oke. Lalu untuk yang ini itu 4. Kita fillet lagi. Pilih ini. Nah, seperti ini. Naik kan? 5. Enggak sih, sepertinya 4 aja. Pas ya. Nah, 4. Oke, kita udah fillet. Terus sekarang kita bisa buat apa namanya, coakan masuk ke dalamnya seperti ini. Kalau di Blender nanti kelihatan seperti ini, masuk seperti itu. Kita buat texturing kayak gitu. Kita ke gambar tadi. Nah, terus kita sketch di mana? Di sini dong. Sketch. Dan kita gambar aja langsung. Gambarnya kita ambil geometri lamanya dulu. Apa namanya? Kita buat garis bantu dulu seperti ini. Garis bantu tuh nggak ganggu ini ya, nggak ganggu apa namanya, tidak mengganggu garis nyata. Jadi pakai aja ya teman-teman. Kalau yang ini ya, apa namanya, create external geometry, dia cuma ngebantu doang. Nah, kita mau pakai fitur namanya offset. Jadi kita pakai project geometry dulu seperti ini. Ke sini. Nah, ini ke sini. Saya pengen ini tuh lurus ke sini. Gimana caranya? Kita pastikan dia apa namanya, paralel dulu sama garis Z seperti ini. Terus apa namanya, tingginya itu konsiden sama ini. Jadi seperti ini ya. Ini kita bisa berarti apa namanya, sembarang gini. Terus kita ini lagi constraint paralel ke sini, luruskan dia. Lalu kita konsiden lagi ke sini. Ini konsiden ya, horizontal vertikal. Kita ke sini, salah, kebalik, harusnya ini yang ke sini. Nah, seperti itu. Lalu kita tutup. Udah kita tutup, kita bisa milih ini 3 4 untuk dibikin jadi offset seperti ini. Nah, offsetnya berapa? Saya mau offsetnya di -8. Oke, harusnya segini cukup ya. Dan close. Oke, kita dapat garis offset kayak gitu. Kita langsung pet aja, nggak ada masalah. 1 senti, nggak, ini 5 mili ya. Saya mau 1 senti aja lah masuk ke dalamnya. Jadi kita ada keleluasaan lebih banyak untuk bikin apa namanya, istilahnya pet di sini ya, dekorasinya. Oke, seperti ini. Oke, ini udah selesai ya untuk bangun pertama ya. Harusnya tinggal finishing aja nih. Kita tambahin apa? Kita tambahin ini aja, filletnya di keempat garis rusuknya seperti ini. Kita tambah 10 mili. Kegedean sih, 8. Oke. Lalu kita fillet lagi untuk yang ini. Empat mili. Enggak, 2 mili aja udah cukup. Terakhir kita lubangin. Dimana lubangnya? Untuk apa namanya, untuk ini, untuk layarnya. Tapi untuk apa namanya, untuk lensanya ini kita buat di seri selanjutnya.
kita sketch aja dulu. Nah ini kan kita bingung nih mau naruh di mana. Kalau di kita desain awal sebenarnya bebas aja untuk naruhnya di mana. Tapi yang penting ada garis ininya, ada garis bantunya ya untuk teman-teman mulai. Jadi saya biasakan ada garis runtutannya gitu. Dari sini 70. Nah kita kan bisa ngukur dulu nih apa pakai ini close dulu. Kita kan bisa ngukur jarak dari mana, dari titik ini ke titik ini. Close. Ulang lagi, ini alat ukur ya, jadi kita bisa measure untuk distance antara dua titik. Misal saya pilih ini dan pilih titik yang ini, nah dia akan langsung ukur 60, berarti kita bisa ngambil lensanya di 50 mm gitu kan. Jadi kita bisa balik lagi ke sketch. Nah jarak dari kalau kita project seperti ini, terus kita ambil garis, nah itu 12 dari bawah. Berarti untuk dapat titik tengah itu tuh kita caranya gini aja, kita project lagi seperti ini ya kan, terus kita ambil aja garis kayak gini. Nah atas bawah kan 60 tuh, kalau kita tengahin nih pas di sini, ini tengah nih pas. Nah kita 0 derajat dan ambil di 100. Ini garis bantu doang ya. Atau kita bisa ini project lagi eksternal geometrinya, terus kita ambil lagi garis dari tengah ke tengah sini. Nah berarti kita bisa buat garis nyata di tengah-tengah ini pas berapa ya, 50. Oke. Ini sepertinya kalau simetris justru, coba dulu deh close dan kita pocketnya 10 menit supaya nyaman ya kita. Nah, oke, selesai. Kita edit aja ini 2 mm, nggak 1 mm aja. Oke, selesai. Seperti ini adalah bentuk akhirnya. Bentar bang, pilih lagi. Oke. Inilah bentuk akhirnya teman-teman. Ya sampai sini aja. Semoga video saya bermanfaat. Semoga teman-teman menyukai format videonya. Komen kalau ada yang ingin betulkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.